Sinetron andalan SCTV, Haji Belajar Ngaji yang tayang tiap sore ini makin berwarna dan asyik untuk ditonton sejak kehadiran si kembar Rizky dan Rido. Keberadaan mereka sebagai pendatang baru di serial drama dengan latar belakang kehidupan pesantren ini mendapat respon positif dari para kru dan semua pemain. Lihat saja saat Rido bersama Lionel Hendrik dan Eko yang merupakan pemain inti sinetron ini nonton bareng penampilan Rizky Rido di layar kaca di sela-sela break syuting. Alhamdulillah udah dari bagian dari Haji Belajar Ngaji, dari screenplay. Ya udah jalan 6 atau 7 episode dan mudah-mudahan share dan ratingnya bagus. Amin. dapat pengalaman baru, baik itu actingnya terus naturalisasinya. Kalau kita sih ya senang ya mendapatkan keluarga baru Rizky Rido. Dia juga masuk ke sini juga alhamdulillah nyaman, terus welcome, teman-teman juga senang. Terus ditambah lagi kan ada teman-teman kayak Ali yang pengen jadi penyanyi tapi nggak kesampaian, bisa belajar sama mereka berdua yang udah terkenal. Awal-awal sih mereka masih diem ya, masih jaim hari pertama, tapi hari kedua juga udah ngeblend aja sama anak-anak, udah bisa ketawa-tawa. Karena biasanya jarang ada seorang pemain yang masuk satu jurus stripping, terus kayak masuk ke satu keluarga baru tapi langsung ngeblend tuh jarang. Tapi mereka bisa supel sama yang lain sih, kita senang gitu aja. Kalau mereka, gue pribadi sih gue lihat senang karena mereka mau belajar terus. Udah gitu mereka selalu mau diajak reading karena seorang pemain yang baik adalah pemain yang mau reading. Nah kalau di saat reading itu kan kita discuss tuh ya dunia, ya kok kita discuss scene mau kita jadiin apa, informasinya apa. Nah mereka tuh mau. Sebagai kembar identik, Rizky Rido ternyata sering membuat orang di lokasi syuting terkecoh. Bintang utama serial ini, Feby Rastanti pun sempat dibuat pusing, membedakan antara Rizky dan Rido, terlebih jika Feby sedang bersama Rizky dan Rido. Tak hanya Feby yang pusing, Lionel Hendrik dan Eko pun tak kalah bingung membedakan si kembar ini walau mereka sudah menghabiskan waktu di lokasi syuting bersama selama 6 hari. Benarkah jika kebingungan ini dimanfaatkan Rizky dan Rido untuk mengerjai para pemain Haji Belajar Ngaji? Oke pemirsa, di sini ada teman-teman kita yang syuting dan dia lagi mengerjakan tugas kayak kesibukan kuliah kayaknya. Oke, di sini ada Kakak Feby. Enggak sih kita enggak ya? Kebingungan ya. Bukannya yang lebih Rizky ya. Enggak biasa. Rizky Rido. Gak tahu kan? Enggak salah. Rizky Rido. Iya, itu Rido lebih kurus. Nggak bisa soalnya kalau Rizky lebih chubby, kalau Rido lebih tirus. Jadi kalau misalnya diperhatiin bisa. Awalnya nggak tahu. Aku kayak asal aja sebut Rizky Rido, nggak tahu. Kesebut aja dua-duanya. Biar pasti nengok kan. Sama aja sih dua-duanya soalnya mukanya mirip, susah bedainnya. Enggak. Udah 6 hari loh, hampir seminggu. Bukan. Kadang-kadang kita tuh dikerjain ya. Kalau kita lagi nih Rido nih. Terus dia bilang enggak Rizky, digituin. Jadi kita salah-salah terus. Makanya kalau manggil mereka tuh kalau nggak Rizky, Rido ya, gitu ya udah. Iya udah gitu. Oh yang alim Rido. Iya. Kalau Rido yang alim. Nah ini siapa? Rido. Jadi Rido. Tahu. Bisa ngebedain nih Rido sama Rizky? Karena tadi dikasih tahu. Pokoknya kalau Rido lebih alim deh. Kalau Rizky lebih petakilan. Lebih tengil ya. Itu yang kita bisa bedain, lainnya sih belum. Playboy. Playboy. Kalau Rido tuh lebih tinggi. Iya kan? Iya. Rido tuh lebih tinggi daripada Rizky. Kalau berdua tuh lu Rizky, lu Rido. Bukan, kadang ya mimiknya Rido tuh Rido buat kayak Rizky. Nah, iya. Jadi mereka, aduh gua salah lagi, aduh gitu. Gampang sih sebenarnya, gampang karena pasti 2 minggu lagi deh. 2 minggu atau seminggu lagi pasti dengan suara aja udah tahu. Sama kayaknya. Enggak, beda. Suara aja orang beda. Ntar teman aja nelpon waktu SMA. Halo Rido. Bukan. Bedanya apa tuh kalau suara Rizky sama Suara, Rido? kalau katanya sih Rido lebih ngebass gitu, kalau Rizky lebih nggak tahu, lebih tinggi deh kayaknya gitu. Kejahilan Rizky dan Rido ini tak melulu mengandalkan kemiripan wajah mereka. Walau sebagai pendatang baru, Rizky Rido sudah mampu melebur ke semua pemain yang notabene lebih dulu terjun di dunia akting. Namun faktanya, Rizky Rido berani untuk mengganggu Feby Rastanti yang sedang belajar di sela-sela istirahat syuting. Benarkah jika Rizky dan Rido tengah memainkan jurus untuk merebut hati Feby? Lantas siapa yang dipilih oleh Feby? Nih lagi mau belajar, soalnya aku mau TS.
Perlu dibantuin, ada yang perlu dibantu? Nggak ada, kalian juga nggak bakalan ngerti gimana Ngebantuin. caranya. Ngebantuin apa? Doain aja, doain. Ngeracain. Doain semoga aku bisa bertahan, semoga nggak ngantuk pas ujian. Sering ngantuk emang waktu ujian? Bukan lagi Kan tidur jadi. kurang tidur, say. Ini kebetulan Apa nih mata lusa. kuliahnya apa? Hukum internasional. Cacap, say. Iya. Hukum internasional. Hukum internasional. Ini baca buku nggak ada gambar apa nggak puyeng? Emang itu komik. Iya tuh. Hukum semua. Emang itu komik. Iya, pernah sempat ngeliat tuh sinetron apa sih namanya? Blanding. Apa? Bling ya? Apa? Apa? Pokoknya sering nonton pas sebelum jadi orang, Sebelum jadi orang apa? Emang sebelumnya jadi apa? jadi manusia biasa. Emang sekarang kalau sekarang jadi apa? Sekarang udah sama. Sama siapa? Dari dulu kita sama kok, sama-sama orang. Maksudnya udah bisa kerja bareng. Oke. Ya kebetulan sama tanggal 1 bulan Februari. Kita tahu kan? Jadi itunya Kita apa? sama-sama Aquarius. Jadi kita lebih cocok pacaran. Loh. Saja. Nih anak Tak butuh waktu lama bagi Rizky dan Rido untuk bisa berdekatan dengan Feby. Sama-sama terlahir dari zodiak Aquarius, Feby dan si kembar Rizky Rido memiliki banyak kesamaan. Merasa jika Feby lebih senior, Rizky dan Rido pun mencoba bertanya soal ilmu hukum dari Feby. Namun, lagi-lagi Rizky dan Rido menggoda Feby dengan pertanyaan yang akhirnya membuat Feby kesal lantaran telah mengganggu waktu belajarnya. Bayangin sih berarti kuliah sambil syuting itu harus seperti ini. Harus kemana-mana bawa yang materi Buku-buku materi yang mau dipelajari gitu. Kita juga sempat tanya sama Kak Mas Ayu gitu ya. Ini bedanya alat bukti dengan barang bukti apa sih Kak gitu. Itu hukum kan? nggak tahu. Enggak, aku kan emang masih semester 4. Maksudnya karena belajar tuh bukan yang kayak nanya, maksudnya kayak itu nggak keluar apa itu yang kayak di UTS. Yang penting adalah pemahamannya, karena maksudnya sebenarnya hakim-hakim, jaksa-jaksa bawa masuk ke dalam sidang itu juga bawa undang-undang dan bawa buku, nggak ada yang marah karena itu wajar banget. Tapi yang paling penting adalah kita tahu gimana caranya buat nyelesain masalah. Ya logikanya sih, logika berpikirnya yang diasah. Kata Feby juga harus pemahaman gitu ya, tentang pemahaman sendiri. Ini dia orangnya. Ini yang lo tanya. Iya. Ya say, tanya aja say, ayo say, gue mau belajar say. Penyanyi Gita Gutawa boleh bernafas lega sebab gelar S2 yang selama ini ia nantikan boleh disematkan di belakang namanya. Dan pencapaian atas kerja kerasnya ini langsung dibuktikan dengan menjadi produser untuk konser bersama dengan sang ayah Erwin Gutawa. Lantas seperti apa persiapan Gita menggelar konser? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.